Kita lanjutkan hukum Dalton, hukum ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda, atau ada juga yang menyebutkan hukum kelipatan perbandingan. Sama aja ya, hukum kelipatan berganda atau hukum perbandingan berganda atau kelipatan perbandingan itu sama aja. Yang dimaksud hukum Dalton. Nah, dalam hukum Dalton ini disebutkan bahwa bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsurnya dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi karbon, si Dalton ini menemukan sebuah fenomena di mana dua unsur ini kan tadi kan perbandingan unsur dalam satu senyawa itu tetap ya. Tapi ternyata dua unsur itu kalau bergabung itu tidak selalu membentuk satu senyawa gitu. Bisa aja membentuk senyawa yang lain gitu. Misal kayak C dan O. C dan O ini bisa membentuk karbon dioksida dan karbon monoksida gitu. Seperti yang dijelaskan tadi kan. Nah, jadi tidak selalu C dan O itu membentuk karbon monoksida saja atau tidak selalu membentuk karbon dioksida saja, tergantung pada kondisi reaksinya kayak gitu. Jadi bisa membentuk karbon monoksida dan bisa membentuk karbon dioksida. Nah, ini masuk ke kalimat pertama, bila dua unsur dapat membentuk dua jenis senyawa atau lebih, di mana massa salah satu unsurnya dibuat tetap. Nah, di sini menurut perbandingan Prost tadi, perbandingan massa antara C dan O di dalam karbon monoksida itu berapa banding berapa? Berapa perbandingan C dan O dalam karbon monoksida? 3:4. 3:4. Oke. Kalau di karbon dioksida? 3:8. 3:8. Nah, 8. di sini kan kita ketahui nih, di mana salah satu unsur dibuat tetap. Berarti ini C-nya kan sama kan? Sama-sama 3, udah sama nih. Maka perbandingan unsur lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Berarti perbandingan O di dalam karbon monoksida dan karbon dioksida itu adalah 4:8 atau 1:2. 1:2 kan bilangan bulat dan sederhana gitu. Jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi ketika salah satu ini dibuat sama, maka yang lain itu merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kayak itu. Nah, balik nih kebalikannya gitu. Kebalikannya, misal berapakah perbandingan C di dalam karbon dioksida dan karbon monoksida gitu. Maka kalau yang dicari C-nya, maka O-nya yang harus kita buat sama. Di sini kan O-nya masih 4 dan 8. Masih belum sama kan? Nah, berarti kita harus samakan. Gimana cara menyamakannya? 4-nya jadi 8 atau 8-nya jadi 4? Bebas ya. Misal ini 4-nya saya jadi 8 aja. Berarti kan ini harus dikali dengan 2. Nah, kalau yang 4 ini dikali 2, maka yang 3 ini juga harus dikali 2. Nah, berarti di sini jadi 8, di sini jadi 6. Ya kan? Maka perbandingannya jadi 6:8. Karena di sini itu sudah sama-sama 8, O-nya berarti perbandingan C-nya diketahui, maka 6 dibanding 3 atau 2 dibanding 1 gitu. Nah, kalau yang O tadi adalah 1:2, tapi kalau yang C adalah 2:1. Intinya itu kalau yang diketahui C, maka O-nya harus dibuat sama. Kalau yang diketahui O, yang dicari O, maka C-nya yang dibuat sama. Kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah ya untuk perbandingan hukum Dalton. Nah, kita lanjut ke contoh soal nih. Nah, ini yang soal yang paling banyak kalian salah di post-test kemarin. Sebenarnya kan seperti ini gitu kan. 3:4 itu saya tulis 3/7 banding 4/7 kan boleh. Bapak dapat 7 dari mana? Ini kan 3 tambah 4 kan 7. Berarti kan C itu 3/7 bagiannya CO dan O itu 4/7 bagiannya CO gitu. Sedangkan dalam CO2, C itu mendapatkan tempat 3/11 bagiannya, sedangkan O-nya adalah 8/11-nya. Kayak gitu. Nah, ini yang kemarin tuh banyak salahnya itu yang di
di soal post test itu. Tapi sudah saya bahas di video yang kemarin. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sekarang coba kalian kerjakan. Berapa perbandingan oksigen di dalam N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Ini jadi N dan O itu bisa membentuk lebih dari 2 senyawa, bisa 4 senyawa. Di situ. Satu banding 2 banding 3 banding 4. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Oke, ada yang punya jawaban lain? Dari teman-teman lain ada yang punya jawaban yang lain? Oke, tidak ada. Oke, ya. Jawabannya benar ya. Terima kasih buat yang sudah jawab. Jadi caranya seperti apa? Nah, caranya itu sama. Yang kita tanyakan adalah berapa perbandingan oksigen. Ini kan berarti nitrogennya harus kita bikin sama nih, nitrogennya. Caranya gimana? Ini saya 28, 28, 28. Ini jadiin 28, nggak boleh. Atau kalian rubah dulu menjadi bentuk yang paling sederhana dari perbandingan ini. 28 bagi 28 banding 16 jadi 7 banding 4. 14 banding 16 jadi 7 banding 8. Ini jadiin perbandingan yang sederhana dulu, yang paling sederhana. Kenapa? Kan kalau sudah masuk ke perbandingan paling sederhana ini kan lebih gampang hitungnya gitu. Tapi kalau kamu ingin ini dikali 2, ini dikali 2 juga boleh saja gitu. Terserah, bebas yang mana. Kalau saya biasanya saya buat menjadi perbandingannya lebih sederhana dulu sehingga ngitungnya itu lebih mudah. Nah, dari sini kan yang ditanyakan oksigen, berarti nitrogennya harus dibuat sama. Nah, di sini kan nitrogennya sudah sama 7 semua kan? Maka sudah diketahui nih perbandingan oksigen dalam N2O, NO, N23, dan N2O4 itu 4 banding 8 banding 12 banding 16 atau bisa dituliskan sebagai 1 banding 2 banding 3 banding 4 kayak gitu. Ya. Oke, untuk hukum Dalton ini banyak sih yang lain seperti kayak P dan Cl itu bisa menjadi PCl3 dan PCl5. Terus C dan H itu bisa menjadi CH4, bisa menjadi C2H6, bisa menjadi C2H4 dan seterusnya. Banyak banget gitu. Ya. Makanya kalau nanti pelajaran yang Putin sampaikan itu kalian mengenal adanya rumus empiris dan rumus molekul gitu. Itu salah satu kaitannya dengan hukum Dalton itu, rumus empiris dan rumus molekul. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang hukum Dalton? Hukum Dalton itu gampang nih. Kalau tahu konsepnya gitu. Walaupun penjabarannya panjang. Oke, lanjut.